Halo, Sobat Penjaskesrek. Salam olahraga. Saya Franciscus Saverius Senda, mahasiswa semester 6 Prodi Penjaskesrek. Senang sekali bisa berbagi ilmu lagi hari ini. Gimana kuliah atau mengajarnya? Semoga tetap bugar ya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian ranah sikap atau afektif dan ranah keterampilan atau psikomotor. Teman-teman, seringkali kita melihat di lapangan, penilaian BJO itu hanya berdasarkan siapa yang paling kuat memukul bola, atau tim mana yang menang. Padahal, sebagai calon guru atau pendidik profesional, kita tidak boleh asal memberi nilai. Kita butuh yang namanya instrumen penilaian yang valid dan reliabel. Kenapa ini penting? Karena tanpa instrumen, penilaian kita akan sangat subjektif, hanya berdasarkan feeling atau perasaan suka tidak suka kepada siswa tertentu. Kita harus adil, bukan? Lalu, apa sih sebenarnya instrumen penilaian itu? Secara sederhana, instrumen penilaian adalah alat bantu yang kita gunakan untuk mengumpulkan data perkembangan siswa secara sistematis. Dalam kurikulum kita, ada dua instrumen yang wajib banget kita kuasai. Pertama, instrumen penilaian sikap. Ini bukan cuma soal, anak ini baik, atau anak ini nakal. Ini adalah alat untuk merekam perkembangan karakter atau ranah afektif. Di tingkat SMP, khususnya kelas 7, transisi dari SD ke menengah membuat pembentukan karakter seperti disiplin dan sportivitas menjadi fondasi utama. Kedua, instrumen penilaian keterampilan. Nah, ini adalah alat ukur objektif di ranah psikomotor. Kita ingin melihat sejauh mana siswa mampu mempraktikkan teknik gerak, misalnya passing bawah dalam bola voli, secara benar dan efisien sesuai dengan prinsip mekanika gerak. Jadi, catat ya teman-teman. Penilaian kita bukan cuma soal bola masuk atau tidak, bukan soal hasil akhir, tapi soal proses dan perilaku. Nah, sekarang mari kita masuk ke dapur teknisnya atau rubrik penilaian. Kita lihat contoh rubrik penilaian sikap. Untuk anak kelas 7 SMP, kita tidak perlu parameter yang terlalu rumit. Cukup fokus pada 3 poin utama: kerjasama, disiplin, dan sportivitas. Kita gunakan skala Likert 1-4. Misalnya pada aspek kerjasama. Skor 4 kita berikan jika siswa sangat aktif membantu teman setimnya, memberikan semangat, dan selalu berada di posisinya. Skor 3 jika dia bekerja sama tapi sesekali masih pasif. Skor 2 atau 1. Nah, ini biasanya untuk siswa yang asyik sendiri, individualis, atau bahkan menyalahkan teman saat salah passing. Dengan rubrik ini, siswa jadi tahu bahwa untuk dapat nilai bagus, mereka harus jadi pemain tim yang baik, bukan cuma jago sendiri. Sekarang, geser ke ranah keterampilan. Karena bola voli di kelas 7 itu dasarnya adalah passing bawah, maka rubrik kita harus mendetail dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jangan cuma lihat bola melambung. Kita bagi menjadi 3 fase krusial. Sikap awal, ini fondasinya. Kita lihat, apakah lututnya ditekuk membentuk kuda-kuda yang kokoh? Apakah berat badan bertumpu pada ujung kaki depan? Dan apakah tangan sudah bersiap dalam posisi mengunci? Fase pelaksanaan, ini momen kuncinya. Kita perhatikan, apakah perkenaan bola tepat di atas pergelangan tangan atau lengan bawah? Apakah ayunan bahunya stabil, tidak menekuk sikut? Ingat, ayunan harus dari bahu, bukan dari sikut. Sikap akhir, ini sering dilupakan. Apakah ada gerak lanjutan atau follow through? Apakah tumit sedikit terangkat dan pandangan mata tetap fokus mengikuti arah bola setelah dipukul? Kalau kita menilai dengan 3 fase ini, saya jamin, hasil penilaian kita akan sangat akurat dan tidak akan diprotes oleh siswa karena kita punya data pergerakan mereka secara nyata.
Oke, instrumen sudah ada, rubrik sudah siap. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara hitung nilainya agar masuk ke buku nilai? Tenang, jangan pusing dulu dengan matematika. Yang berikut kita masuk pada pedoman penskorannya. Rumus sederhananya adalah total skor yang diraih siswa dibagi dengan skor maksimal, kemudian dikalikan 100. Mari kita simulasi. Misalnya, dalam rubrik keterampilan tadi, total indikator kita ada 3 fase, dan setiap fase maksimal skornya 3. Jadi skor maksimal adalah 9. Jika siswa tersebut tampil lumayan bagus dan mendapat total skor 7, maka perhitungannya 7/9 kemudian dikali 100, hasilnya sekitar 77,7. Analisis KKM yang remedial. Nah, angka 77 ini kemudian kita bandingkan dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal di sekolah teman-teman. Jika KKM-nya 75, berarti siswa tersebut sudah tuntas. Tapi kalau di bawah itu, berarti siswa butuh yang namanya remedial atau bimbingan khusus pada fase gerak yang masih lemah. Dengan sistem ini, transparansi nilai ke siswa dan orang tua jadi lebih terjaga. Tidak ada lagi tuh kalimat, "Pak, kok nilai saya kecil?" Karena kita bisa tunjukkan, "Oh, nilai kamu kurang karena di fase sikap awal lututmu belum menekuk sempurna." Sangat profesional, kan? Jadi kesimpulannya, instrumen penilaian bukan beban administratif buat kita, tapi alat navigasi agar pembelajaran kita tepat sasaran. Kita sedang mencetak generasi yang bukan cuma sehat fisiknya, tapi juga kuat karakternya. Itu dia bedah tuntas instrumen penilaian bola voli kelas 7. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan mahasiswa penjaskesrek, guru pjok, atau siapa saja yang sedang belajar dunia olahraga. Jika kalian merasa materi ini membantu, jangan ragu untuk klik tombol like, bagikan ke teman-teman seangkatan, dan pastinya subscribe untuk konten edukasi olahraga lainnya. Punya ide materi apa lagi yang harus kita bahas? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya Franciscus Saverius Senda, pamit dulu. Tetap olahraga, tetap bugar, dan salam olahraga.